Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online juga. Selamat pagi dengan gembira. Hari ini membagikan kita Mazmur 126 oleh Pastor Tim. Kalau kamu membaca kitab Mazmur, ada kata apa yang sangat penting atau seharusnya bertanya, kata apa yang sering berulang kali yang terbanyak dalam teks kata Cina, yaitu tertawa bersorak-sorai. Di sini tawa dan sorak-sorai di situ muncul 4 kali, ayat 2, 3, 4, 5, 6. Dalam teks asli 2 kata. Dalam 6 ayat, pemazmur mengingatkan kita untuk bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Yang menulis nyanyian Ziarah ini, dia sangat merasakan Allah yang memulihkan, Allah yang membebaskan, yang terpenjara dibebaskan, yang kehilangan dikembalikan kepada orang, Allah yang mengembalikan yang hilang kepada punyanya. Dia rencananya memberikan kepada kita pernikahan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, atau segala hubungan dan keuangan kita. Allah memberikan kita semuanya itu, baik sekarang kamu miliki atau kehilangan. Suatu hari Allah berkata kepada kita, suatu hari kamu akan bersorak-sorai untuk menerimanya kembali. Perkara ini menyatakan tentang latar belakang sejarah, yaitu setelah Israel negaranya diruntuhkan, negaranya dipulihkan. Saat itu negaranya belum didirikan, tetapi baru kembali dari pembuangan dan kembali membangun Yerusalem dan Bait Suci. Orang Israel melakukan tindakannya demikian. Dalam Alkitab, satu langkah yang setia. Dalam Alkitab, Adam dan Hawa telah mengembara. Manusia berdosa, Allah mengusir dia dari Taman Eden. Ini yang pertama kali manusia yang dibuang. Artinya yang dibuang tidak boleh pulang rumah. Adam dan Hawa tidak bisa kembali ke dalam hadirat Allah waktu mereka dibuang. Demikian Abraham, dia juga harus membuka perjanjian waktu mencari tempat tanah perjanjian. Masih ada perjanjian dengan Abraham untuk mendirikan rumah mereka agar orang Israel dan bangsa orang-orang asing juga kembali membangunkan negara mereka. Dalam kitab sejarah, waktu Israel Selatan diruntuhkan, kemudian di zaman Raja Persia kembali untuk mendirikan Israel, mengizinkan mereka bersama mereka dibawa kembali dari pembuangan, dipulihkan. Waktu Yesus berkata, "Akulah jalan dan kehidupan," waktu dia menyatakan tabir yang terbelah. Sejak dari itu hubungan dengan Allah dan manusia tidak ada jarak. Orang bisa lewat Yesus Kristus selamanya tanpa batas untuk kembali kepada Allah. Akulah jalan dan kehidupan. Bukan harus banyak menggunakan hukum-hukum untuk bisa kembali ke Bait Suci. Asal hatimu percaya, mulut mengaku, kamu bisa kembali ke rumah Allah. Dan sampai di kitab
yang terakhir 3, akhir Yesus menjadi anak domba Allah, dan dia membawa orang-orang dari bersuku bangsa-bangsa kepada langit yang baru, bumi yang baru. Di langit yang baru dan bumi yang baru, itu pohon kehidupan di akhir zaman adalah tujuan utama di akhir zaman. Di seluruh kitab Kejadian menyatakan satu pemulihan tema ini, dan di Mazmur 126 menyatakan tentang pemulihan sukacita dengan kegembiraan. Waktu kamu kembali dari pemulihan, semua air mata penderitaan kamu sudah lupa. Jadi di hari ini dengan tema saya berikan, sebab di Mazmur ini sangat jelas temanya. Jadi saya langsung menggunakan ayat kalimat dan diubah sedikit. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saya akan berkata bersorak-sorai. Bersorak-sorai di sini mengatakan 4 kali, dan di dalam Mazmur ini adalah Mazmur yang nyanyian ziarah bersyukur yang ditulis oleh orang Israel setelah mereka kembali dari pembuangan. Mereka bersyukur Allah tidak melupakan Israel sehingga mereka dibebaskan dari pembuangan. 3 ayat atas dan 3 ayat bagi 2. Ayat 1 dengan 3 itu bagian yang pertama, sukacita waktu mereka kembali. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Di sini dalam orang-orang memulihkan itu seperti membawa pemulihan seperti orang sakit yang dipulihkan. Dulu dia pincang, sekarang dia bisa berjalan. Di sini dalam teks Cina, di situ dia kembali dari pembuangan, yaitu mereka dipulihkan dalam keadaan seperti dulu dengan Allah, seperti kehendak Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Mereka kehilangan perjanjian, tetapi mereka kembali mendapati keadaan mereka seperti orang-orang yang bermimpi. Artinya orang bermimpi pun seperti tidak sungguh seperti orang mimpi. Apakah saya bermimpi? Kamu boleh memukul saya sekali. Suatu sukacita, hal-hal yang sulit untuk dipercaya, seperti orang-orang yang bermimpi. Dalam arti yang lain, waktu kita dipulihkan, kita telah dipulihkan. Satu penyakit yang menakutkan kita telah menangkan. Di ayat ketiga dikatakan Tuhan telah. Di ayat kedua, pada waktu mulut itu penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah, di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Mengapa Tuhan melakukan perkara yang besar? Sebab mereka dulunya mengira hal itu tidak mungkin. Seperti zaman Yeremia, bait suci mereka telah dibawa ke angkut di pembuangan. Mereka diam di Babel 70 tahun, melihat raja sungguh sangat raja mereka meninggal dengan sangat sadis, matanya dicongkel, dan anak-anak raja mereka lihat sendiri bagaimana dibunuh orang, kemudian menggunakan rantai dibawa ke Babel seperti babi, dibawa ke Babel.
barang perkakas sebaik suci telah diterari rebut, tembok-tembok telah diruntuhkan, dan bagaimana mereka bisa percaya Allah bisa memulihkan Israel. Bagaimana mereka bisa percaya Babel yang begitu kuat suatu hari mereka bisa runtuh dan mereka bisa dipulihkan. Dalam proses ini penderitaannya sulit untuk percaya bahwa Allah telah melakukan perkara yang besar bagimu. Terlebih lagi di Mazmur, dalam menerapkan dalam situasi keadaan perasaan waktu diangkut ke pembuangan, seperti kalau tetap mengingat Yerusalem mereka menangis, kalau mereka tidak lagi memetik kecapi waktu di pembuangan mereka memikirkan di Yerusalem, segala semangat pun sudah tidak ada lagi. Dalam tahap ini sulit untuk bersukacita. Tetapi di Mazmur ini memberitahukan kita tujuan utama bahwa Allah dia berkenan pada yang memulihkan. Dia berkenan untuk orang-orang yang terpencar-pencar untuk dipulihkan. Pada generasi mereka dipulihkan, orang berkata Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Jadi di antara kita adakah keadaanmu dalam penderitaan atau dalam pergumulan? Allah akan menulis bagimu dalam penderitaanmu suatu, yaitu tamat. Pada satu hari kamu merenungkan kembali, maka kamu akan berkata Allah telah melakukan perkara yang besar, dan perkara yang besar ini juga dilihat oleh bangsa-bangsa. Kemarin di tim anak muda mereka mengunjungi satu untuk mereka tempat pemulihan dalam mereka narkoba. Sebab anak muda mereka tidak pernah makan candu, mereka sangat ingin tahu jadi mana narkoba yang paling mahal. Adakah perkara kamu pernah membunuh orang atau perkara apa yang terburuk? Mereka adalah generasi kedua orang Kristen, jadi sangat jauh jarak dengan dunia. Jadi orang-orang yang dalam pemulihan narkoba ini sikap mereka sangat baik kepada mereka, dan setiap yang ditanyakan mereka pun akan ditanya tempat rehabilitasi. Dan saya pun tahu kalau mereka tahu bahwa kalau mereka makan narkoba maka akan menghancurkan keluarga mereka. Di situ ada seorang ayah dia di situ menerangkan akan pengalaman mereka, membagikan kesaksian mengapa dia narkoba, sebab dari kandungan ibunya sudah narkoba, ayahnya seorang gangster. Jadi dari kecil hingga besar mereka jadi makan narkoba itu hal yang normal, sebab dalam dari keluarga yang demikian. Pada saat dia menyatakan kisahnya, dia memberikan kesan bukan satu penderitaan atau menderita, tapi bagi saya merasa saya sebagai ayah, saya merasakan di masa mudanya akan kekecewaannya. Tapi setelah melihat tempat rehabilitasi narkoba ini, masing-masing sangat heran, sebab ini adalah tempat untuk rehabilitasi. Mengapa kuasa Yesus begitu kuat? Orang-orang ini sendiri yang bersedia untuk masuk, bukan dipaksa. Mungkin di antara mereka sudah berulang kali 8-9 kali masuk, tetap setiap mereka datang bisa melepaskan kecanduannya,
Dan saya tadi katakan seorang ayah yang 50-an tahun itu, saya sungguh melihat ayah Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidupnya, walaupun dia dalam tahap kehidupan, tetapi Allah tidak meninggalkan dia. Dia di situ maraton, juga melakukan gym. Dia lebih sehat dari saya. Allah mempunyai kekuatan untuk memulihkan seseorang. Jadi kemarin setelah selesai pengunjungan ini, masing-masing juga kami berbagi di bus, kami juga sangat tercengang, sebab Allah, dia Tuhan yang memulihkan. Hari ini adakah dalam hidupmu direbut oleh musuh atau merasa sangat masa keputusasaan? Tetapi hari ini Allah berkata kepada aku akan memulihkannya kembali, dan suatu hari kamu akan berkata kepada orang bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Dan setiap minggu di atas mimbar di gereja 611 masing banyak orang yang memberikan kesaksian bahwa pekerjaan Allah yang besar, sehingga lebih lagi mengenal Allah. Kemudian di poin yang kedua ayat 4 sampai dengan 6, di sini ada dua perumpamaan bagaimana Allah menggunakan cara atau style untuk pemulihan atau sistem. Pertama, yang sulit untuk dikendalikan oleh manusia pemulihannya. Yang kedua, pemulihan harus dengan bantuan manusia dengan bekerja sama. Dan ayat keempat dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Dalam di terjemahan ahli, pulihkanlah keadaan kami, artinya teks asli artinya pulihkanlah jiwa kami, atau dalam gereja mengatakan nasib kami. Allah telah berjanji kepada orang Israel, mereka memiliki tanah perjanjian, keselamatan datang dari Yerusalem, tetapi mereka ditawan di Babel. Jadi Tuhan, mereka di situ, mereka berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb mudah untuk dimengerti. Di sebelah utara warna hijau, berarti di situ ada dan Galili dan penanaman segala pertanian di situ. Sedangkan di sebelah selatan yaitu di tanah asin, di situ tidak ada pertanian di situ. Jadi di sebelah selatan, jadi dalam masa mereka untuk penangkap ikan di musim gugur, terbalik dengan keadaan di Hong Kong. Dengan di situ memulihkan batang air itu sulit dikendali dengan orang, tetapi untuk menabur dan menuai bisa dikendalikan oleh manusia. Ini sistem dari pekerjaan Allah. Pertama, dalam waktunya Allah, manusia, batang air secara otomatis akan mengalir di tanah Negeb. Walaupun di perkiraan masa di musim dingin atau musim gugur, tapi setiap tahun seberapa banyak batang air bisa di situ dipulihkan tidak ada yang tahu. Di sini dia katakan memulihkan negara mereka seperti memulihkan batang air. Seketika air akan datang pada tanah yang kering. Bersamaan di sini orang seperti akan datang ke Yerusalem. Sulit diterangkan apa alasannya, tapi suatu hari mengapa bisa terjadi demikian.
Ini saat Allah mengadakan pemulihan, kita tidak perlu bersusah payah di dalam Allah. Allah akan menggenapi segala hal ini. Dan ini saya mengikatkan saya dengan Ripple waktu kami belum mempunyai anak. Kami ingin mempunyai anak. Tidak bisa berkata dalam 10 tahun kamu bisa hamil, tetapi di sini Allah menyuruh kami belajar untuk menanti, dan dalam penantian di situ membawa dengan kegelisahan, kekhawatiran, tidak menaruh rasa aman kami di dalam Allah, seperti Allah agar kami istirahat. Tapi kami percaya janji Allah kepada kami pasti akan terjadi, dan di saat yang tidak kami pikirkan waktu itu, maka terjadilah. Inilah sistem dari Allah melakukan perkaranya. Kita tidak perlu berupaya. Kamu tidak usah untuk menyuruh atau mengarahkan batang air sampai ke tanah negap, tetapi di dalammu untuk istirahatlah. Ini pemulihan pasti akan terjadi. Dan kedua, orang-orang yang menabur dengan bercucur air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan ayat ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini yang dengan menangis menabur, dengan menuai dengan bersorak, yaitu penderitaanmu, pemberian dengan penderitaanmu. Kamu sungguh telah memberi, tetapi Allah berjanji kamu pasti akan bersorak-sorai untuk menuai. Ini sangat penting. Mungkin kamu ingin keluargamu untuk percaya Tuhan. Dalam rumah tanggamu kamu ingin hanya menabur dengan bercucuran air mata, atau generasimu berikutnya waktu pengajar hubungan dengan anak-anakmu menabur dengan bercucuran air mata, atau sekarang kamu bekerja, kamu bersusah payah untuk menabur. Di situ mengundang banyak kursus atau part time atau kerja lembur, atau pelayananmu kamu bersemangat untuk mengembalakan, tetapi yang kamu dapati hanyalah yang menyakitkan atau ketidakpuasan dari anggota selmu. Ayat ke-6, saya melihat satu yang baru, saya mendapatkan terang yang sangat baik. Di sini orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di sini membawa artinya dengan meninggikan. Semua orang akan melihat kamu membawa benih untuk ditabur, untuk ditanam. Suatu kali kamu pasti akan membawa hasil panenmu penuh dengan kemuliaan kembali ke rumahmu. Dan dalam berjalan pulang, orang-orang akan melihat dan mereka akan berkata, Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Dulunya kamu bukan demikian, kamu sangatlah menderita. Di sini untuk meninggikan apa yang kamu tinggikan. Orang Israel mereka membawa akan penderitaan, akan keremukan mereka, penderitaan mereka, akan kehancuran mereka. Dulu kami menyembah berhala sehingga sampai di nasib yang demikian, dan sekarang mereka karena kembali hidup dalam kesalahan, mereka bisa kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci, dan dari generasi ke generasi sejarah ini bisa diingat oleh orang. Mereka berkata generasi mereka sebelumnya menyembah berhala, tetapi akan kesalahan generasi sekarang mereka bisa kembali ke Yerusalem membawa
dari Babel membawa perjanjian dengan Allah kembali ke Yerusalem. Jadi sehingga orang tahu waktu mereka kembali banyak perkara, tetapi di sini adalah sejarah, dalam sejarah mujizat yang besar sehingga bisa akan membangun bait suci yang kedua. Mereka bisa dipulihkan kembali untuk beribadah kepada Tuhan, dan mesbah mereka bisa dikembalikan, dibangun kembali. Dan ini bertanya bahwa kita sendiri, apakah yang kamu bawa kerembukanmu dan yang memalukan, dan apakah perkara yang sangat menderita dalam hidupmu, inilah yang kamu bawa di hari ini. Tapi janji Allah kepada kita hari ini bahwa kita adalah umat Allah. Kamu mengenal Allah, Dia Allah yang memulihkan. Apa yang telah kamu diambil darimu, Allah akan memberikannya kembali kepadamu. Kamu akan dipulihkan. Dan poinnya, yang rasa malumu atau kehancuran dalam hidupmu adalah pesan dari hidupmu, seperti orang Israel menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka. Ini kesaksian hidupmu, bahkan kesaksian ini penuh dengan sorak-sorai, sebab kamu telah menyaksikan bahwa Allah yang nyata, Allah telah memulihkan kamu. Dan ini gereja 611 banyak kisah dari banyak orang. Kamu datang di gereja 611, banyak orang dipulihkan, yang hilang diambil kembali. Tetapi kiranya kita setiap orang bisa dipulihkan, mengalami pemulihan. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita dengan bersyukur untuk memuji Tuhan Allah kita. Haleluya.
situasi apapun mau hidupmu, Tuhan pasti akan memulihkan. Kita harus bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan, mohon Tuhan untuk menolong kita. Tuhan, kami memuji Engkau, penyertaan-Mu selamanya 20 jam. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah benteng hidup kami, perlindungan kami. Tuhan, kami setiap orang yang baik yang duduk berdiri, baik yang di arena, di sini mengalami, kita semua mengalami akan keselamatan-Mu dan mengalami Allah yang melakukan perkara yang besar. Sebab Engkau Allah yang penuh kasih setia. Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuji akan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dan pemulihan. Dan saudara semua, mari kita memuji Tuhan, sifat Allah yang kita yang dipenuhi akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersyukur. Tuhan, aku bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihiku. Tuhan, aku berterima kasih, baik dalam titik, baik aku dalam syukur kepadamu. Tuhan, seberapa masa lalu kami pernah mengalami kesulitan, tapi waktu kembali untuk melengkap penuh dengan syukur. Dan di hari ini dalam nyanyian Majiara ini kami bersyukur, kami bersorak-sorai sebab Engkau Allah telah melakukan perkara besar kepada kami. Kami memberi kesaksian di dalam Engkau di dalam hidup kami. Kita bisa berbagi di dalam hidup kita apa yang telah Allah kerjakan, perkara besar di dalam hidup kita. Kita bisa berbagikan kemuliaan dan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Mari kita untuk bersyukur, atau kita bisa berbagi kepada orang yang ada di sekitarmu.
Puji Tuhan, saya mendengar akan kesaksian dari saudara-saudari semua akan pekerjaan Tuhan di dalam hidup, dan juga kami bersyukur. Saya sendiri dalam pernikahan saya mengalami perkara besar. Sebab dulu saya juga menabur dengan bercucur air mata. Saya merasa seperti di pembuangan, merasa seperti kehilangan arah. Tetapi sungguh dia menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tetapi ada orang yang berkata pada saya tidak mengenalmu, tetapi aku mendengar kesaksianmu, aku mau datang pada hari pernikahanmu. Jadi saya bersyukur pada Tuhan, dan saya juga bersyukur teman-teman dalam hidup saya melakukan perkara yang mujizat. Di tahun 2020 saya kanker kelenjar, dan dalam kemoterapi hanya satu obat yang bisa menolong saya, tetapi saya percaya Engkau Allah yang menyembuhkan saya dan menolong saya dalam penantian. Sungguh saya mengalami saya mengalami pemulihan, dan saya mengalami di sini seorang dipenuhi dalam dipenuhi dalam kehidupan anakmu. Saya sangat bersyukur, dan saya juga bersyukur Tuhan di bumi ini mempunyai 3 anak. Walaupun istri saya membawa kurang darah merah, tetapi puji Tuhan ketiga anak saya tidak mempunyai ini, dan saya sangat bersyukur sekali. Dan mari kita memuji Tuhan. Aku mau bersuka cita Allah kita sebenarnya. Kita bisa mengalami dengan Allah, sebab hidup kita adalah miliknya. Hidup dipenuhi dengan melodi. Tuhan, kami mau bersyukur kepada Engkau. Engkau mendengar syukuran kami. Kami tahu hatimu juga dipuaskan. Kami bisa menghitung pekerjaanmu, karyamu di dalam hidup kami. Semakin kami menghitung, semakin kami merasakan Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami. Janjimu dan kasih setiamu selalu ada, dan kami berpegang kepada Engkau. Engkau menyelamatkan hidup kami dan memulihkan hidup kami, sehingga hidup kami yang bagiannya tidak sempurna, tetapi Tuhan Engkau kembali memulihkan, dan Engkau mengambil yang dulu yang telah diambil, dan sekarang Engkau kembali hari ini untuk membawa kembali kepada kami, sehingga Engkau ingin kami semua orang untuk mengalami. Dan mari saudara semua, mungkin masa lalu kita telah diambil akan sukacita kita, rasa damai kita. Hari ini kita berdoa agar Tuhan mengembalikan kepada kita sukacita, kemerdekaan, kebebasan
Semua itu sesungguhnya adalah milik kita, dan segala hal adalah karena kasih karunia Tuhan kepada kita, dan itu adalah kehendak Tuhan untuk diberikan kepada kita. Dan mari kita berdoa di dalam hidup kita. Mungkin anak-anakmu direbut oleh iblis, direbut olehmu, atau kesehatan temanmu lagi sakit. Mari kita berdoa. Kita berdoa segala kelimpahan, segala kasih karunia, dan juga segala sifat-sifat Allah untuk dipulihkan kepada kita, dikembalikan kepada kita. Segala yang telah diambil, kita mohon Tuhan agar dengan anugerah Tuhan, agar Tuhan berperang dan agar dibawa kembali kepada kita. Haleluya. Syara kera bagadagadun syara bagadegede gede serga bagadegede syara bagani syara baba 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 dan gede di syara bagani syara bagada baba baba dan gede syara baba baba syara baba baba dan syara baba baba dan syara baba baba dan gede gede baba baba dan gede gede baba gara-gara baba baba dan engkau pulihkan kembali Tuhan, pulihkan semua di dalam, pulihkan. Bapa, kami berharap kepada Engkau. Engkaulah Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Seluruhnya keadaan kami Engkau pulihkan. Sebab mata kami tertuju, baik itu peperangan atau segala pajak atau segala perkara dunia. Kami telah diambil oleh perkara-perkara Tuhan. Pada saat ini kami berseru kepada Engkau, mohon Engkau untuk tolong kami di yang kami hidup yang di zaman sekarang, baik itu dalam ganjangan perang, perekonomian Tuhan, agar kami dipulihkan, agar iman kami kepada Engkau, untuk pulihkan janji-Mu terjadi di dalam hidup kami. Dalam bersyukur kami Tuhan, Engkau telah melakukan segalanya. Jangan biarkan situasi merebut kami, tetapi biarlah Tuhan Engkau pulihkan keadaan kami seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Seluruhnya Engkau bawa pulihkan, agar sehingga hidup kami bisa berubah. Engkau ingin hidup kami agar bisa yang menabur dengan mencucurkan air mata, kami bisa menuai dengan bersorak-sorai. Mari kita tindakan profetik, baik kita doa walaupun kita dalam susah atau hal yang sulit, tapi kita bisa dengan membawa sorak-sorai untuk datang di tempat ini. Kita Tuhan yang membawa pulang yang dari pembuangan, Tuhan yang dirahkan bisa datang. Saya ingin melayani mungkin orang sebelahmu atau teman-temanmu yang pernah datang ke gereja satu, tapi mereka tidak lagi datang di sini, mereka tidak ada lagi tetap pohon kehidupan. Kita membawa mereka berdoa agar mereka yang di pembuangan dibawa kembali. Teman-temanmu, orang rumahmu, anak-anakmu, kita semua masyarakat, setiap pemiskin kita bisa sampai 400.000 orang kita memang hari ini setiap tahun sampai ribuan orang. Apakah kita bisa, orang remaja ini bisa tinggal, dan juga ada orang yang dulu semangat pada Tuhan, di manakah mereka? Mereka telah hilang. Kami sangat sedih, kami pun hilang anggota sel kami, orang-orang yang pernah kami gembalakan. Tapi lagi para gembala anak remaja, begitu banyak remaja. Di manakah sekarang anak-anak remaja mereka telah dibawa oleh dunia, oleh iblis. Kiranya Tuhan membawa mereka kembali. Orang-orang yang kita sebut namanya, kita berdoa untuk mereka, terlebih lagi di generasi anak-anak muda yang di sini yang pernah berdoa terima Tuhan.
mereka yang pernah dulu berkata, aku mau melayani Tuhan, mau di sini bertumbuh di sini sebagai pohon kehidupan gitu. Berdoa untuk orang-orang ini, mohon Tuhan Engkau tolong mereka, sebab hari ini adalah rema bagi yang mereka yang dibawa yang telah dibawa pembuangan. Tuhan, Engkau pulihkan keadaan Sion, Engkau bawa kembali Tuhan yang mereka yang telah pulihkan keadaan mereka Tuhan, agar mereka bisa pulih keadaan mereka dan mereka kembali lagi di tempat ini sebagaimana Engkau pulihkan batang air di tanah Negev. Demikian marilah saudara kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita, anak-anak remaja, orang rumah kita. Tuhan beri mereka untuk pulihkan, mereka bisa berpulih untuk pulang lagi datang ke bawa mereka ke dalam pohon kehidupan, bawa mereka ke dalam Allah, sehingga pulihkan hati mereka agar mereka kembali di dalam Tuhan. Buangkan setiap mereka yang membawa segala kesalahpahaman, ke akar kepahitan atau kebencian atau cara pikir dari dunia. Mereka harus kembali, tuntun kaki mereka untuk kembali kepada mereka Tuhan, seperti bagaimana Engkau memulihkan batang air yang kering di tanah Negev. Dan juga Tuhan, dengan bercucur air mata kami menabur, kami pasti menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kami mengundang Pastor Joas dan juga Asa untuk berdoa bagi anak-anak remaja, bagi mereka berdoa untuk anak remaja yang tidak ke gereja. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan seluruh anak muda buka di dunia ini di bawah pohon kehidupan. Anak remaja ini kamu harus kembali di tempat ini, kembali di rumah Allah. Dan saya nyatakan dalam nama Tuhan, segala godaan dari dunia, segala perangan dari dunia, dalam nama Tuhan saya nyatakan kami harus mengalami kemenangan. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami mengalami satu persatu kemenangan pada saat kami berdoa bagi generasi kami, baik anak-anak atau rohani mereka di sini percaya Tuhan atau terima Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mujizat terjadi, pemulihan harus kembali. Tuhan, kami nyatakan bagi anak remaja yang Engkau kasihi, Tuhan Yesus, kembali untuk mendapatkan hidup mereka, dan juga bagi juga anak-anak kandung kami dalam keluarga kami Tuhan, dan mereka belum tidak datang ke gereja Tuhan. Dengan Engkau kami berikan iman kami dalam berdoa, beri kami anugerah dalam doa siang malam kami berdoa, dan kami nyatakan bahwa Tuhan Engkau telah melakukan perkara yang besar. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kami, dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati seluruh anak-anak remaja dari dulu sampai sekarang, dan kami dalam nama Tuhan Yesus memanggil untuk pulang ke gereja bawah pohon kehidupan. Dalam generasi kedua, barakam anak-anak mereka, hidup mereka harus masuk di dalam berkat Allah. Pada saat hari ini Tuhan kami, pada anak remaja dalam godaan dunia, Tuhan kami dalam nama Tuhan Yesus, Engkau membuka mata mereka agar mereka melihat apa yang mereka perlukan di dalam Allah, agar mereka terpikat kembali untuk kembali ke gereja. Api Tuhan ada hidup di dalam kehidupan mereka, satu persatu mereka kembali di bait suci-Mu Tuhan. Kami kiranya gambaran ini ada di dalam kami, pemulihan gambaran ini ada di tanah, dan orang-orang kelompok ini Tuhan kami melihat akan harus terjadi dan terjadi. Tuhan kami memuji Engkau, haleluya.
Tuhan pilih engkau, tidak menyesal pada pilihanmu, dan engkau tidak menyesal pada panggilanmu. Tuhan, engkau pulihkan batang air di tanah Rekab. Demikian juga Tuhan, kami melihat pemulihan terjadi di tengah kami. Tuhan, kami di sini berdoa Engkau mendengar sampai sekarang. Tuhan, Engkau Allah yang melakukan keajaiban dan mukjizat, dan setiap anak-anak muda yang kami sebut namanya, generasi bahkan orang-orang yang pernah percaya terima Tuhan di gereja 611, orang-orang yang tak percaya kepada Engkau, semua Tuhan Engkau pulihkan dan bawa kembali pulang, dan tak ada satupun yang hilang dari kami, sebagaimana pemulihan keadaan mereka, dan kami melihat mukjizat ini terjadi di tengah kami, dan juga kami mau melihat 10.000 anak-anak remaja. Perkara ini akan terjadi sebab Tuhan telah melakukan perkara besar dan anak-anak remaja berkumpul bersama. Kami mau melihat para kaum remaja kembali kepada Allah yang dibawa pembuangan, di pembuangan mereka harus dibawa pulang kembali, dipulihkan sebagai pohon kehidupan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan apa yang kita doakan, Tuhan mendengar, dan setiap nama yang kita tebur, yang kita sebut namanya, jika menabur dengan bercucuran air mata, kita akan menuai dengan sukacita, kita akan mengalami penuaian dengan bersorak-sorai penuh dengan sukacita. Dan Tuhan, kami menerima berkat-Mu, janji-Mu Tuhan, dan firman-Mu Tuhan pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita renung pagi sampai di sini.